Nun at-taukid, nun yang di atasnya ada syiddah, berfungsi untuk menguatkan informasi. Berarti dalam informasi yang beliau sampaikan, beliau menggunakan 2 huruf penguat, sehingga informasi yang beliau sampaikan terkait dengan hari kiamat ini bermakna 2 kali sesungguhnya. Sungguh akan terjadi kiamat itu. Latakuman nas-sa'ah wa qad nasyara ar-rajulani thawbahuma bainahuma fala yatabayanihi wala yatwiyanihi. Kiamat itu pasti terjadi, dan ketika itu terjadi, 2 orang sedang melakukan transaksi jual beli. Namun begitu kiamat terjadi, 2 orang tadi sudah melupakan transaksi jual belinya, tidak butuh lagi jual belinya. Bahkan digambarkan dalam sabda beliau, 2 orang sudah menggelar dagangannya berupa pakaian, berupa kain. Begitu kiamat terjadi, fala yatabayanihi, tidak jadi melakukan jual beli, wala yatwiyanihi, dan tidak melipat pakaian yang tadi sudah digelar sebagai dagangan, karena sudah tidak mikirkan dagangannya lagi, sibuk ngurusi dirinya, pengen selamat, sudah tidak mikirkan dagangannya. Walatakuman nas-sa'ah, sungguh kiamat pasti terjadi. Waqatin sarafar rajulu bilabani liqhatihi fala yat'amuhu. Nanti kiamat akan terjadi, dan saat itu terjadi, seseorang sudah membawa susu ontanya, artinya membawa minuman. Begitu kiamat, dia sudah lupa minumannya, tidak butuh minum lagi. Padahal dia ingin minum, terasa haus, tapi begitu kiamat terjadi, dia sudah tidak butuh minum lagi. Ibaratnya hanya sebatas minum saja wis ora kober, sudah tidak terpikir dalam benak, saking dahsyatnya huru hara kiamat. Ya, begitu melihat matahari terbit dari barat, kemudian sesudah itu langit dilipat, laut dipanaskan dan meluap, gunung dihancur leburkan, semua permukaan yang ada di atas muka bumi ini dihancur leburkan, diratakan oleh Allah, maka orang tidak memikirkan lagi, tidak butuh pada minum lagi. Padahal minum itu hal sepele. Saat kita haus, pasti yang terlintas dalam benak kita langsung minum. Langsung minum. Oh, haus berarti minum. Nah, nanti waktu itu terjadi, orang sudah tidak kepikiran. Panas membara, dahsyat sekali, kering kerontang tenggorokan, namun tidak terlintas dengan yang namanya minum. Suasana kiamat digambarkan dalam sabda-sabda beliau, suasana yang panas sekali. Semua air laut dipanaskan dan diluapkan, gunung-gunung dihancurkan bertabrakan, langit meleleh seperti cairan tembaga, panas bertambah panas, matahari didekatkan. Jadi suasananya sangat-sangat panas yang tidak pernah kita rasakan panasnya ketika kita di dunia. Namun demikian, orang tidak pernah terpikir pada yang namanya minum. Bahkan gelas sudah di tangan, minuman sudah di tangan, akan dia lempar begitu kiamat terjadi. Saking dahsyatnya. Walatakuman nas-sa'ah wa huwa yulitu haudahu fala yaski fihi. Dan kiamat pasti terjadi. Pada saat itu ada orang yang sedang
memperbaiki telaganya. Ya, kalau bahasa kita sedang memperbaiki sumurnya. Tapi begitu kiamat, maka dia tidak lagi mengairkan air dari situ. Mungkin sekarang yang petani sedang membetulkan pengairan untuk mengairi tanaman. Yang di rumah-rumah sedang membutuhkan air, memperbaiki sumurnya. Namun kiamat terjadi, dia sudah lupa, tidak butuh air lagi. Saking dahsyatnya kiamat. Bahkan saat nanti kita sudah mengangkat makanan ke mulut kita, begitu kita angkat, lah kok kiamat, kita lempar makanan itu, tidak jadi kita makan. Wala taqumanna sa'ah, dan kiamat pasti terjadi. Wa qad rafa'a uqlatahu ila fihi, dan seseorang telah mengangkat makanannya ke mulutnya, tinggal diemplok. Tapi terus terjadi kiamat, maka dia akan lempar makanan itu, tidak butuh makanan lagi. Fala yat'amuha, dia tidak jadi memakannya. Karena kiamat untuk apa makan? Wes ora butuh makan minum lagi, karena sudah selesai kehidupan dunia. Dia takut dengan huru-hara kiamat. Hanya akan ada 7 orang ketika kiamat terjadi, dengan suasana yang sangat panas mencekam, namun yang mendapatkan ketenangan dan keteduhan hanya 7 golongan yang Nabi sebutkan. Dan kita sudah mengetahui siapa 7 golongan itu. Tinggal kita berusaha menjadi bagian dari 7 golongan ini. Nah, itu terkait akhir zaman. Ada yang sudah muncul, ada yang belum muncul. Kalau tanda-tanda kiamat besar belum muncul, seperti matahari terbit dari barat, munculnya Dajjal yang secara fisik Nabi sebutkan, matanya buta sebelah, di antara tengah-tengah ini tertulis kafir, matanya menonjol seperti buah kurma, itu belum muncul. Kemudian ad-dabah, binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Maka kalau Bapak Ibu nanti saat ini atau sepulang dari sini, tiba-tiba Bapak Ibu diceluk-celuk, ya. Fulan, iki sapa sing nyeluk-nyeluk? Ternyata yang memanggil begitu ditengok, lah kok binatang, lah kok kucing nyeluk-nyeluk. Itu berarti sudah tanda kiamat besar. Dajjal, ya, munculnya Dajjal secara fisik yang sudah muncul ini, Dajjal yang pendusta, yang ngaku menyampaikan kebenaran, tapi kalau ditelusur dari kebenaran yang ditinggalkan oleh Nabi, ternyata tidak. Kemudian dalam sabda Nabi yang lain, Nabi kita bersabda, ya, ini dalam hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 136, nomor hadis 243. Ya, hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah annahu qala. Dari Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, layan zilanna, sungguh layan zilanna, 2 kali sesungguhnya, ya, pakai 2 huruf penguat. Layan zilanna, sungguh pasti akan turun Ibnu Maryam, Isa putra Maryam, sebagai hakaman adilan, sebagai hakim yang adil. Falayak siron nas-soliba, Isa putra Maryam saat nanti diturunkan kembali oleh Allah, beliau akan menghancurkan salib.
wala yaqtulannal khinzira, beliau akan membunuh babi, wala yadu'annal jizyah, beliau tidak menerima jizyah, wala tutrakannal qilasu fala yus'a 'alaiha, dan unta muda akan ditinggalkan, tidak lagi diidamkan. Artinya saat Isa putra Maryam, Nabi Isa diturunkan lagi oleh Allah, maka harta benda tidak lagi diidamkan. Unta muda tidak lagi diidamkan, maksudnya harta benda tidak lagi diidamkan oleh manusia. Kekayaan dunia tidak lagi diidamkan oleh manusia. Kekuasaan tidak lagi diidamkan oleh manusia. Jabatan tidak lagi diidamkan oleh manusia. Rumah megah tidak lagi diidamkan oleh manusia. Mobil mewah, uang melimpah tidak lagi diidamkan oleh manusia. Saat nanti Allah turunkan Nabi Isa. Saat Nabi Isa diturunkan oleh Allah, semua harta kekayaan, kekuasaan, pangkat jabatan tidak lagi diidamkan oleh manusia. Wala tadhabanna syahna'u wattabaghudu wattahasudu. Saat Nabi Isa diturunkan, sesudah menghancurkan semua kebatilan yang ada di atas muka bumi ini, maka sesudah semua kebatilan sirna, hancur, maka tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi saling iri. Bagaimana mungkin manusia mau bermusuhan? Bagaimana mungkin manusia akan saling dengki, akan saling iri, sedangkan pangkat, jabatan, kekayaan tidak lagi diidamkan? Manusia bermusuhan karena pangkat, jabatan, dan kekayaan. Manusia bermusuhan karena ada saling iri, saling dengki. Nah, saat kebatilan sudah sirna, sudah dihancurkan oleh Nabi Isa, maka sirnalah semua permusuhan, sirnalah semua kebencian, sirnalah semua rasa iri. Dan wala yud'awunna ilal mal fala yaqbaluhu ahad. Harta disodorkan, tetapi tidak ada satupun yang mau menerima harta itu. Itu nanti saat Nabi Isa diturunkan, harta disodorkan, harta melimpah, namun tidak ada satupun yang mau menerima harta itu. Kemudian di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim juz 1 halaman 137 nomor 246. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa Nabi kita bersabda, bertanya kepada sahabat-sahabat beliau, kaifa antum, bagaimana keadaan kalian wahai sahabatku, idza nazala fikum ibnu Maryam fa ammakum minkum. Bagaimana keadaan kalian wahai sahabat-sahabatku jika satu hari nanti Isa putra Maryam turun kepada kalian dan menjadi imam kalian dari kalian. Kemudian perawi yaitu Walid bin Muslim berkata kepada Ibnu Abi Dhi'bin, fakultu libni Abi Dhi'bin, aku berkata kepada Ibnu Abi Dhi'bin, innal Auza'i haddatsana Aniz Zuhri an Nafi' an Abi Hurairah wa imamukum minkum. Sesungguhnya Al-Auza'i telah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Nafi', dari Abu Hurairah, wa imamukum minkum, menjadi imam kalian di antara kalian, menjadi imam kalian dari kalian. Maka Ibnu Abi Dhi'bin bertanya kepada Walid bin Muslim tadi, tadri ma ammakum minkum,
tahukah kamu apa yang dimaksud menjadi imam kalian dari kalian? Qultu, perawi berkata, tukhbiruni, beritahukan kepadaku apa maksud menjadi imam kalian dari kalian. Maka Ibnu Abi Dhi'bin menjawab, fa'ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Isa putra Maryam nanti akan diturunkan oleh Allah menjadi imam kalian, maksudnya memimpin kalian dengan kitabullah tabaraka wa ta'ala, yaitu Al-Quran, dan memimpin kalian bisunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, memimpin kalian dengan sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa diturunkan oleh Allah di akhir nanti bukan sebagai nabi terakhir, bukan sebagai rasul terakhir. Karena sejak diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi, penutup para rasul. Nabi Isa diturunkan di akhir nanti, dia akan menjadi pemimpin kita. Beliau akan memimpin dengan Al-Quran dan dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebagai nabi yang membawa risalah lagi, tetapi risalah yang disebarkan itu juga Al-Quran dan sunnah. Kapan itu? Wallahu a'lam. Namun Nabi kita menyebutkan tanda-tandanya baik kecil maupun besar. Dari sekian banyak yang Nabi sebutkan, sudah banyak pula yang bermunculan. Maka mari wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Siapkan diri ini untuk menghadapi hari itu. Hari itu pasti terjadi. Ya, ada lagi. Mohon penjelasan hadis berikut.